Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi qad akhraja nata'izal fikri li arbabil hija. Amma ba'd. Perkenalkan, saya Rina Kania dari STAI Yapata Al-Jawami Bandung. Akan sedikit menjelaskan tentang model dan strategi pembelajaran cooperative learning dengan tipe Student Facilitator and Explaining. Yang pertama di sini ada pengertian model pembelajaran Student Facilitator and Explaining. Apa itu model pembelajaran Student Facilitator and Explaining? Yaitu model pembelajaran di mana si siswa mempresentasikan ide atau pendapat pada siswa lainnya. Jadi di dalam model ini siswa dituntut dan harus dapat bisa menjelaskan, mempresentasikan, dituntut untuk bisa lebih aktif dalam proses belajar mengajar. Yaitu melalui model pembelajaran ini memberikan kebebasan pada siswa untuk menuangkan ide atau gagasan, pendapat tentang suatu permasalahan yang berhubungan dengan pemahaman konsep maupun penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi dalam proses pembelajaran dengan menggunakan mode pembelajaran Student Facilitator and Explaining ini tidak hanya guru yang berperan aktif dalam proses belajar mengajar, melainkan siswa itu sendiri maupun pada pembelajaran apapun itu dituntut untuk bisa aktif dalam proses belajar mengajar. Untuk selanjutnya di dalam tipe Student Facilitator and Explaining ini ada kelebihan. Yang pertama, guru mempunyai waktu yang lebih banyak untuk berpikir dan berkonsentrasi mendengarkan jawaban si siswa. Di samping dapat dengan seksama mengamati reaksi siswa-siswa dan mengajukan pertanyaan yang lebih detail. Yang kedua, para siswa dapat menggunakan waktu yang lebih banyak untuk mengerjakan tugasnya dan untuk mendengarkan satu sama lain. Dan yang ketiga, dapat melibatkan siswa secara aktif dalam proses belajar mengajar dalam kelas. Untuk yang keempat, kelebihannya dapat memotivasi siswa untuk selalu meningkatkan volume belajarnya. Yang kelima, dapat memperbaiki kehadiran karena tugas yang diberikan oleh guru pada setiap pertemuan melibatkan siswa secara aktif. Dan yang selanjutnya yang keenam, dapat meningkatkan pencurahan waktu pada tugas. Yang terakhir, dapat menerangkan kepada siswa lain, dapat mengeluarkan ide-ide yang ada di pikirannya sehingga lebih dapat memahami materi tersebut. Dan untuk selanjutnya dalam tipe Student Facilitator and Explaining ini ada beberapa kelemahan. Pertama, adanya pendapat yang sama sehingga hanya sebagian saja yang tampil. Yang kedua, banyak siswa yang kurang aktif dalam pembelajaran ini. Yang ketiga, membutuhkan koordinasi secara bersamaan dari berbagai aktivitas. Yang keempat, membutuhkan perhatian khusus dalam pembagian ruang kelas. Yang kelima, peralihan dari secara klasikal ke kelompok kecil dapat menyita waktu pengajaran. Yang keenam, siswa yang fasif dapat mengganggu teman-temannya atau siswa yang seharusnya menyelesaikan soal dengan cara berdiskusi bersama kelompoknya kadang dimanfaatkan untuk berbicara di luar materi pelajaran. Yang ketujuh, siswa yang kurang aktif sering menggantungkan kepada teman yang aktif. Dan yang kedelapan, kelas yang jumlah siswanya banyak dapat berpengaruh pada saat pelaksanaan pembelajaran. Yang kesembilan, jumlah siswa yang ganjil berdampak pada pembentukan kelompok. Hal ini memperlambat pada proses pelaksanaan karena setelah pasangan yang lain selesai pada tahap akhir. Yang kesepuluh, kesulitan mengatur waktu yang sesuai dengan perencanaan di saat ada siswa yang mengulur-ngulur waktu dengan alasan pekerjaan belum selesai. Dan kelemahan yang ke-11 itu guru memberikan poin pada siswa yang sering bertanya atau memberikan sanggahan saat proses berlangsung. Untuk selanjutnya ada langkah-langkah tipe pembelajaran Student Facilitator and Explaining. Yang pertama, guru menyampaikan kompetensi yang ingin dicapai yang sesuai
dengan RPP yang telah dibuat. Yang kedua, guru mendemonstrasikan atau menyajikan materi. Ketiga, memberikan kesempatan siswa untuk menjelaskan kepada siswa lainnya. Di sini si siswa dituntut untuk lebih berperan aktif antara siswa lainnya dalam proses belajar mengajar. Yang keempat, guru menyimpulkan ide atau pendapat dari siswa. Jadi setelah adanya kesempatan menjelaskan antar siswa satu ke siswa yang lainnya, selanjutnya guru menyimpulkan ide atau pendapat dari siswa-siswa yang telah mengemukakan pendapatnya. Dan yang kelima, guru menerangkan semua materi yang telah disajikan pada saat itu juga. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sekian pemaparan yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Khudma sofa wada' makadar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.